Halo Sobat Update Pertahanan. Negara mana di dunia ini yang tidak ingin kekuatan militernya kuat? Tentunya semua negara menginginkan hal itu. Seperti yang sudah kita tahu pada umumnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak memiliki kapal induk yang besar. Apakah tidak perlu kapal induk, atau hanya belum membutuhkan saja? Lantas baru-baru ini, warganet kembali dihebohkan dengan satu artikel berita yang mengatakan bahwa, pada tahun 2028, TNI akan mengoperasikan 4 kapal induk sekaligus. Seperti yang sudah admin kutip beritanya yang berjudul, Angkatan Bersenjata Indonesia mulai tahun 2028 diperkuat 4 unit kapal induk buatan PT PAL Indonesia. Lantas yang jadi pertanyaannya, benarkah pada tahun 2028 Indonesia akan mempunyai 4 unit kapal induk? Jangan di-skip dulu, mari kita menyaksikan benar atau tidaknya, pembangunan 4 unit kapal induk yang sedang dibangun PT PAL tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, setelah ini kita bahas beritanya satu persatu. PT PAL tentunya sudah sangat berhasrat membangun kapal induk untuk Angkatan Bersenjata Indonesia. Angkatan Bersenjata Indonesia tak dipungkiri membutuhkan kapal induk dan PT PAL tahu ini. Memang 10-15 tahun yang lalu Angkatan Bersenjata Indonesia tak begitu membutuhkan kapal induk sehingga PT PAL fokus mengerjakan kapal kombatan ukuran ringan maupun sedang. Terlebih keuangan negara saat itu belum tentu mendukung Angkatan Bersenjata mendapatkan kapal induk. Harga kapal induk sendiri beragam. Mulai kapal induk ringan seperti HTMS Chakri Narrowbed hingga yang terberat ialah USS Gerald Ford. Indonesia disinyalir akan membangun kapal induk helikopter alias landing helikopter LHD. LHD fungsi utamanya mengangkut helikopter baik utility dan serang hingga anti kapal selam. Meski demikian, ada kans LHD Indonesia membawa F-35B yang mampu lepas landas secara vertikal. Tentunya dengan sedikit modifikasi di dek atas LHD Indonesia. Indonesia bisa mencontoh JMSDF Jepang yang memodifikasi LHD JS Kaga menjadi kapal induk pengangkut F-35B. Kini JS Kaga menjelma jadi kapal induk ringan. Kapal induk pengangkut helikopter JS Kaga DDH-184 Pasukan Bela Diri Maritim Jepang JMSDF, telah meninggalkan dermaganya di kota Kure, Prefektur Hiroshima untuk pertama kalinya selama lebih dari setahun setelah menjalani modifikasi untuk mengoperasikan pesawat tempur F-35, lapor Naval News. Sebelumnya JS Kaga cuma bisa mengangkut helikopter tapi gegara agresivitas Cina dalam pembangunan kapal induk, Jepang mulai mengkonversinya. Kini JS Kaga mulai operasional untuk melawan Liaoning Cina yang mulai aktif di Laut Timur. Japan Marine United memulai pekerjaan reparasi di galangan kapal Kure milik perusahaan di Hiroshima pada Maret 2022. Modifikasi awalnya termasuk memperkuat penerbangan dek untuk menopang bobot tambahan untuk F-35, Bebernya. Memang negara-negara di Asia Tenggara yang punya duit tengah menggagas adanya kemungkinan mengoperasikan LHD. Yang punya prospek seperti ini di Asia Tenggara ialah Indonesia dan Singapura. Dalam acara Simposium dan Geostrategi Global serta pengaruhnya terhadap Indonesia, CEO PT PAL Kaharudin Djenot, memaparkan pembuatan LHD bagi Angkatan Bersenjata Indonesia. Dalam penjelasannya diharapkan mulai tahun 2028 secara bertahap Indonesia akan memiliki 4 kapal induk LHD. Sebetulnya keinginan Angkatan Bersenjata Indonesia untuk memiliki kapal induk helikopter sudah tercium sejak lama saat PT PAL meluncurkan desain LHD generasi pertama berdasarkan rancang bangun kapal kargo Star 50 12 tahun silam.
Mengapa PT PAL berangan membangun landing helikopter LHD dan apakah pabrikan kapal perang plat merah itu memiliki kompetensi mewujudkan asa tersebut? Pertanyaan ini mengemuka setelah membaca artikel lama 12 Oktober 2022 yang kembali dimunculkan sebuah situs diskusi pertahanan beberapa waktu lalu. Direktur Utama PT PAL Indonesia Persero Kaharudin Jenot yang membeber agenda perseroan tersebut. At PT PAL to celebrate and build on the fantastic partnership that exists between the UK, British companies and PT PAL. Behind me is a fast attack vessel which is mounted with a Bofors gun. Dia mengakui, dari sisi geografis, Indonesia tidak membutuhkan kapal induk, apalagi pertahanan Indonesia menganut prinsip defensif, bukan ofensif. Namun dia menggariskan, langkah tersebut untuk menunjukkan kemampuan PT PAL. Selain dua jenis kapal tersebut, diungkap pula PT PAL sudah melakukan persiapan membangun kapal selam. Perhatian layak diberikan karena rencana PT PAL ini terbilang sangat wah. Betapa tidak? Bila ditilik, negara yang mampu memproduksi dua jenis kapal kelas berat tersebut hanya segelintir saja. Untuk kapal induk, negara yang saat ini merencanakan atau tengah membangun jenis kapal tersebut hanya Cina, India, Korea Selatan, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat. Di luar negara tersebut, beberapa negara lain pernah mengoperasikan kapal induk, yakni Jerman, Jepang, Australia, Belanda dan Argentina. Karena berbagai kendala, mereka kini tidak lagi menjadikan jenis kapal tersebut sebagai tulang punggung armada lautnya. Sedangkan untuk LHD, ada yang menyebut kapal induk helikopter atau helikopter carrier, walaupun sudah banyak negara yang mengoperasikannya. Melihat realitas tersebut, maka harapan PT PAL membangun LHD maupun kapal induk seperti mimpi di siang bolong, karena peliknya rancang bangun dan teknologi alutsista tersebut. Apalagi, pilihan menggunakan alutsista yang berkarakter ofensif itu sering dianggap tidak cocok untuk karakter wilayah Indonesia, dan di sisi lain disebut tidak sesuai dengan doktrin pertahanan yang dianut negeri ini.